Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sorry banget, aku tahu Satria Garuda Bima X udah lama banget nggak aku lanjutin reviewnya. Kayaknya terakhir kali sebulan. Udah lama banget ya. Tapi aku bener-bener nggak ada alasan lain selain aku sibuk, ada banyak urusan dari mulai kerjaanku sendiri. Terus kemarin juga Satria Dewa Gatot-Kaca tayang di bioskop, aku bikin banyak review di YouTube lah, di TikTok, di Instagram juga. So, ya. Sekarang kita mau lanjut episode 10, 11, dan juga 12. Kemarin di episode 9, terjadi sebuah wabah mimpi buruk yang disebabkan oleh Zakros. Akhirnya terjadi pertempuran antara Bima X melawan Zakros. Zakros gugur. Wow. Tapi setidaknya Zakros sempat balik kan ke cerita ini lagi. Itu cukup buatku. So, dari kelompoknya Shadow Crisis berarti kemarin kan Zakros sama Karax muncul. Jadi tinggal Karax doang sisanya ya. Mungkin episode sekarang gilirannya Karax ya. Oh ya, kemarin Bima X ditolong sama Rika untuk menghadapi wabah mimpi buruk dan segala macam. Dan ternyata Rika ini adalah anggota dari sebuah perusahaan yang bernama Aksara. Dan perusahaan Aksara ini memiliki banyak teknologi-teknologi sesuatu gitu. Kita masih belum tahu Rika ini ada di pihak yang mana. Perusahaan Aksara ini ada di pihak yang mana. Karena tiba-tiba mereka ini nyemplung di antara pertarungan antara Black Lord melawan Bima X. Kita masih belum tahu ini. Meskipun mereka kadang-kadang suka membantu Bima X, masih misterius semuanya. Sekarang kita lanjut aja tonton, habis itu kita review ya. Oke, so dia, ini anak memang mencurigakan ya. Dia udah menyelidiki Reza dan juga Ray. Mengungkap misteri Rika, akhirnya. Mikirin Rika lagi? Sekarang kita udah tahu, Fudo sama Topeng Besi itu bermusuhan. Dan Rika, bisa jadi dia ada di pihak Fudo, Kak. Aku setuju. Kenapa kamu tidak lari? Karena ada kamu, aku tidak perlu lari. Oh my god. Kalau bawa dia pergi. Ayo ikut nona manis. Dia tadi ninggalin apa? Come on, cari. Ketemu. Handphone? Masih banyak cara untuk mendapatkan informasi. Karax! Dengan senang hati. Bima, Ayo kita pergi. Bima sekarang udah bisa terbang tanpa bantuan sayap Helios. Topeng Besi. Oh, kukira bakalan ngelawan Karax dong, bukan Topeng Besi. Aku tidak akan kalah darimu, Topeng Aku Besi. suka banget medan pertempuran mereka ini. Keinget sama Tokusatsu Kamen Rider dari zaman jadul gitu. Jangan khawatir yang mulia. Aku akan membantu. Selamat tinggal, Bima. Of course. Itu ledakannya bener-bener di sampingnya dong. Dia belum siap. Apa boleh buat? Serius pesawatnya dihancurkan? Bima! Oh my god, pesawatnya dihancurkan dong. Rexor bilang dia belum siap. Dia belum siap. Apakah maksudnya Bima? Tapi kenapa dia belum siap? Apakah jangan-jangan Rexor dan juga Black Lord punya rencana sendiri? Karena gini loh, dibandingkan 3 orang itu ya, antara Drakener, Lady Mosa, dan Rexor, sepertinya Drakener dan Lady Mosa itu lebih ke nggak tahu apa-apa. Mereka berdua dimanfaatkan oleh Rexor. Sementara Rexor punya agenda rahasia dengan Black Lord. Oke, kalau dugaanku, teoriku ya, karena dulu kan kita inget ya, Rasputin itu memberikan, memberikan Power Stone ke dalam Shadow Crisis. Tujuannya untuk memberikan dendam dan segala macam, untuk memberikan kekuatan kepada Power Stone itu gitu kan, untuk akhirnya dimasukkan ke Granggator. Apakah ini juga sama? Apakah Black Lord sengaja memasukkan Power Stone ke dalam diri Bima biar Power Stone itu semakin terlatih dan semakin matang di dalam diri Bima,
Setelah itu baru diambil. Dia belum matang soalnya tadi dia bilang. Iya, itu teoriku untuk sekarang sih. Tapi kita balik lagi ke episode awal tadi. Aku setuju sama Ray di saat dia bilang kalau Rika ini bisa saja bekerja untuk Black Lord. Karena ya, tiap kali Rika ini membantu Ray, dia itu justru membantu Ray untuk membasmi kelompok topeng besi. Untuk topeng besi. Jadi, seperti, ya, bahkan waktu pertama kali topeng besi muncul di bangunan yang terbengkalai, Rika juga di situ sedang memantau. Karena itu markasnya Black Lord, ya kan? Ini satu kemungkinan. Kemungkinan lain dia ada di pihak ketiga sih. Ada di pihak ketiga atau mungkin dia ada di pihaknya manusia. Para manusia yang sadar akan kedatangan para monster-monster ini dari dimensi lain. Lalu manusia berusaha untuk membuat sebuah perusahaan untuk melindungi bumi. Karena mereka merasa, kita nggak boleh mengandalkan Bima X terus-terusan. Kita harus membentuk pertahanan kita sendiri. Biasanya kalau di pihak-pihak tokusatsu gitu ada kan, dari Ultraman atau apa. Meskipun Ultraman-nya tetap jagoan, tapi mereka juga tetap ada bentuk pertahanan bumi yang sendiri. Aku yakin Rika bagian dari itu. Kalau enggak, ya dia bagian dari kelompoknya Black Lord. Tapi kalau Rika ada di pihak ketiga yang juga memusuhi Black Lord dan juga topeng besi dan ingin membantu Bima, ini bakalan sangat berguna banget. Cewek satu ini pinter banget. Dia juga, wow, tadi waktu Bima X ngelawan Karax dan juga topeng besi, Rika ikut membantu, dia ikut bertarung meskipun ya gerakannya agak canggung ya dan ceroboh. Cuman dia punya keberanian dan dia juga ikut bertarung gitu kan, dan dia juga pintar. Dia paham situasinya, dia langsung ngasih pelacak ke Bima X di saat-saat, dan dia juga sangat-sangat percaya dengan Bima. Tadi dia bilang, aku nggak akan takut karena ada kamu di sini. Dia percaya kalau Bima ini pasti bakalan nyelamatin dia. Dan dia juga mempercayakan alat pelacak itu kepada Bima karena dia yakin Bima akan datang mencari dia dan menyelamatkan dia. Wow, kepercayaan yang dia kasih ke Bima, kayaknya memang dia murni ingin membantu Bima sih kalau kita lihat dari gelagat dan petunjuk-petunjuk sejauh ini ya. Ya kayaknya itu memang dia ada di pihak ketiga sih. Tapi ya dia terlatih, sangat terlatih. Kalau memang dia bakalan jadi aliansinya Bima, dia bakalan jadi aliansi yang sangat berguna. Lalu kita dapat pertarungan antara Bima melawan topeng besi. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku suka banget sama lokasinya. Bangunan terbengkalai, ada banyak genangan air, debu berterbangan. Ini lokasi yang bagus banget buat pertempuran tokusatsu. Aku suka banget. Meskipun ya pertarungannya terjadi sebentar karena dihalangi sama Karax pakai pesawat, dan akhirnya pesawatnya benar-benar dihancurkan sama Bima. Meskipun pesawatnya masih bisa beroperasi somehow. Aku ngiranya Karax ini bakalan selesai di sini. Karena kemarin gilirannya Zakros gitu kan. Setelah Zakros selesai, aku kira gilirannya Karax. Tapi ternyata enggak. Yang selesai justru pesawatnya, sedikit selesai. Pesawatnya dihancurkan sama Bima, tapi dicoba berbaiki sama Karax. Setidaknya si topeng besi masih bisa bertahan dengan satu anak buah, yaitu Karax sama kroco-kroconya yang lain. Wow, momen kedatangan dia itu benar-benar keren banget, mantep banget. Azazel ini selalu aja datang di saat yang kritis, di saat udah tidak ada harapan lagi.